Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak, Ibu, dan juga kakak-kakak asisten. Kami dari grup 8 akan mempresentasikan final assignment kami yang berjudul Market Disruption Strategies, The Transformation of Xiaomi. Kami dari kelas Simen 02 yang beranggotakan Daifa Akmal, Ezra Sipahutar, Muhammad Asyidiki, saya sendiri Rahma Syifa, dan juga Raisa Rintan. Oke, next. Yang pertama kami akan masuk ke bagian background introduction. Kami akan menjelaskan tentang company profile dari Xiaomi. Secara singkat, Xiaomi memiliki visi untuk menjadi perusahaan yang dekat dengan penggunanya dan menyediakan teknologi berkualitas yang memiliki harga yang affordable dan juga jujur. Di mana produk mereka tidak hanya sekadar handphone, tapi juga sudah mulai ekspansi ke smart home items, laptop, television, power bank, earphone, IoT devices, dan juga internet service. Nah, pertumbuhan Xiaomi ini ditopang oleh diversifikasi pendapatan dan investasi berkelanjutan di R&D-nya. Oke, kita masuk ke bagian menganalisis SEQ yang akan kita analisis ke depannya. Pada awalnya, Xiaomi tumbuh pesat melalui kombinasi software yang berbasis komunitas, harga yang oke, dan juga distribusi online yang efisien. Tapi seiring berjalannya waktu, muncul beberapa komplikasi dan juga permasalahan, seperti kompetisi yang meningkat, terutama dari brand yang seperti Huawei, Oppo, dan juga Vivo. Ada demand yang meningkat untuk premium experiences, lalu ada ekspansi juga dari AIoT, meningkatkan kompleksitas operasional dan juga tekanan biaya. Di mana di sini muncul sebuah pertanyaan, yaitu how should Xiaomi design a disruption and growth strategy to regain competitiveness, strengthen offline and online presence, and support sustainable expansion. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan model identification. Ready next. Oke, untuk problem statement sendiri kita menggunakan framework yaitu 5W1H yang dimana kita mendapatkan how-nya adalah Xiaomi must strengthen its ecosystem integration, enhance product differentiation, accelerate innovation cycles, and optimize supply chain performance to maintain its disruptive position and drive long-term sustainable growth. Ready next. Selanjutnya ini untuk variables identification kami yang dimana untuk key financial metrics yaitu kita ada tiga yaitu EBITDA growth, return of assets atau ROI, serta net profit margin. Yang dimana untuk key non-financial metricsnya juga ada tiga yaitu ada ecosystem monthly active users, innovation cycle time, customer retention rate. Selanjutnya, next. Oke, ini merupakan input variabel juga yang dimana kami menggunakan Pasley analysis, yaitu political, economic, social, technological, environmental, serta legal. Yang dimana di sini juga sudah kami jabarkan satu persatu. Di sini kita mendapatkan input variabelnya terdapat ada 10. Dan mungkin boleh di next. Dari 10 input variabel tersebut kita masukkan ke dalam uncertainty matrix yang dimana kita mendapatkan yang high critical uncertainties itu ada 4 yaitu slowdown in China's domestic consumer spending, local government adjustment, stricter regulation on online platforms serta intensifying high-end technology competition from Huawei in China. Dan di sini kita disform the key external uncertainties. Very next. Selanjutnya ini merupakan sistem diagram kami dengan menggunakan XLRM framework untuk mengetahui serta manage complex decision making process dari uh, Xiaomi yang sudah kami analisis. Di sini ada sudah terdapat strategic levers ya, external factors ya, serta sistem model, result, serta outcome metrics ya. Beri next. Selanjutnya untuk skenario, yaitu kita di sini yang pertama membahas terkait dengan business as usual. Beri next. Berikut adalah business as usual kami yang dimana kami sudah mengumpulkan data historical Xiaomi dari tahun 2018 sampai 2025 dan setelah itu kita memforecast data dari historical data tersebut dengan menggunakan trend average ataupun random in between dari tahun 2026 sampai 2035. Ready next. Selanjutnya ini merupakan grafik untuk financial model kami yang dimana ini ada EBITDA growth, ada net profit margin serta ada ROA. Ready next. Selanjutnya, di sini kita akan membahas terkait dengan scenario development. Very next. Oke, sebelum masuk ke dalam scenario-nya, di sini kita membuat alternatif path terlebih dahulu. Di sini kita ada 3 path yang dimana kita menganalisis the impacts of the four high impact serta high uncertainty yang dari
yang tadi kita dapatkan di uncertainty matrix di bisnis variabelnya. Di sini terdapat path 1, path 2, serta path 3. Mungkin bagi next. Selanjutnya untuk skenario pertama, skenario ini tuh menggambarkan perlambatan ekonomi Cina dengan persaingan teknologi yang semakin ketat. Di sini fokus utama kami adalah perusahaan adalah menjaga efisiensi dan profitabilitas di tengah tekanan pasar. Yang dimana di sini juga sudah dijelaskan terkait dengan input variabel ya, business model impact, presentasenya, serta description-nya. Di sini juga account factor-nya ada 4, ada revenue, gross margin, OPX, serta China revenue. Jadi next. Ini merupakan comparison antara BAU serta skenario satu yang dimana di sini menunjukkan untuk EBITDA growth-nya menunjukkan peningkatan 3,4%, untuk net profit margin-nya mengalami penurunan 0,5 dan setelah itu untuk ROI-nya itu dia mengalami peningkatan 0,19%. Jadi next. Selanjutnya, untuk skenario 2, skenario ini menunjukkan kondisi pasar yang relatif stabil dengan pertumbuhan moderat. Strategi diarahkan pada keseimbangan antara efisiensi biaya dan keberlanjutan kinerja bisnis. Dan untuk input variabelnya sama seperti yang scenario satu, serta bisnis model impact-nya, presentasi kenaikan, dan description-nya. Berikut juga account affected-nya, juga sama seperti skenario satu. Beri next. Berikut adalah comparison antara BAU serta skenario 2. Di sini menunjukkan peningkatan untuk EBITDA growth serta ROA dan penurunan untuk net profit margin-nya. Beri next. Selanjutnya untuk skenario 3, di sini kami merepresentasikan pemulihan konsumsi dan peningkatan permintaan produk premium, yang di mana perusahaan memiliki peluang untuk meningkatkan margin dan memperkuat ekosistem bisnis dari Xiaomi itu sendiri. Dan untuk input variabel, business model impact, presentasi dan description juga tertera di PPT, serta untuk accounts affected-nya ada revenue, gross margin, OPX, serta channel revenue. Beri next. Dan ini merupakan comparison untuk BAU versus dari skenario tiganya. Di sini outputnya peningkatan untuk EBITDA growth serta ROA dan penurunan untuk net profit margin. Jadi next. Oke, berikutnya kita masuk ke strategi. Untuk kondisi pertama itu pada business as usual, boleh di next. Untuk strategi pertama, tadi strategi pertama adalah stabilisasi terkendali. Fokusnya itu pada memperkuat efisiensi jangka pendek. Ketika melakukan dengan menekankan biaya operasional, menegosiasikan ulang kontrak dengan vendor dan mengoptimalkan rantai pasok agar si fondasi keuangan tetap kokoh meski ada sedikit penurunan minat beli pada konsumen. Dan berikut adalah variabelnya, ada revenue, cost of sales, dan income tax, dan forecasted datanya. Boleh di next. Berikut untuk strategi kedua, penyiimbangan sektor. Jadi strategi kedua ini adalah berfokus pada mengalihkan fokus portofolionya. Jadi ketika mengurangi paparan pada sektor yang berisiko tinggi dan mengalokasikan sumber daya ke sektor yang memberikan imbal balik lebih stabil dan menjanjikan pertumbuhan jangka panjang. Dan berikut juga ada variabel dan forecasted datanya. Boleh di next. Berikut juga ada strategi ketiga, inovasi dan peningkatan kapabilitas. Jadi strategi ini lebih berfokus pada inovasi dan peningkatan kapabilitas, langkah transformasi melalui digitalisasi dan R&D. Tujuannya untuk menciptakan diferensiasi produk yang kuat dan meningkatkan produktivitas melalui otomatisasi proses serta peningkatan skill dan tenaga kerja. Dan berikut juga ada variabel dan forecasted datanya. Boleh di next. Berikut adalah analisis strategi pada skenario satu. Boleh di next. Untuk hasil strateginya pada skenario satu, jika hanya mengandalkan strategi yang pertama, yaitu efisiensi biaya, pada kondisi ini sangat sulit dan hasilnya juga kurang memuaskan. Dan rata-rata pertumbuhan EBITDA-nya itu turun sekitar minus 219,84%. Dan net profit marginnya juga negatif. Jadi strategi ini sangat rentan terhadap penurunan laba operasional. Boleh di next. Untuk hasil strategi pada skenario satu, strategi dua pada skenario satu, jadi meskipun penurunan EBITDA-nya tidak separah si strategi pertama, tapi secara keseluruhan ini juga menurun sekitar EBITDA growth-nya sekitar minus 93,73%, dan ini juga dikategorikan buruk. Boleh di next. Untuk strategi tiga skenario pertama menunjukkan hasil yang menarik, jadi adalah satu-satunya strategi yang berhasil mencatatkan rata-rata net profit margin itu sekitar 0,45%. Namun EBITDA juga turun secara ekstrim sekitar minus 544,68%. Boleh next. Ini untuk strategi kombinasi satu dan 2 pada skenario pertama. Jadi melihat keterbatasan pada strategi tunggal, kita coba gabungin kombinasi strategi satu dan 2.
Untuk berikut juga ada variabel dan forecast datanya. Beri next. Dan untuk analisis keuangan kombinasi satu dan 2 ini, jadi hasil kinerja operasional itu membaik dan pertumbuhan EBITDA itu di sekitar 15,62%. Dan profit marginnya agak melemah jika dibandingkan dengan dengan strategi yang lainnya. Dan ini menunjukkan masih ada efisiensi di bawah level EBITDA yang membatasi dampak finansial secara total. Boleh di next. Berikut strategi satu dan 3 pada skenario pertama. Opsi ini jadi menggabungkan strategi satu dan 3 dan strategi berorientasi pada pertumbuhan di mana kita memperluas ekosistem uh, stabil dan percepat inovasi produk. Boleh di next. Untuk hasilnya, kombinasi ini jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan strategi yang sebelumnya dengan rata-rata EBITDA 16,35% dan strategi ini juga mampu menangkap peluang pasar dengan lebih baik dibandingkan dengan kombinasi sebelumnya. Boleh di next. Berikut untuk strategi kombinasi 2 dan 3. Jadi uh, kombinasi ini itu berfokus pada stabilisasi operasional lewat efisiensi biaya yang dibarengi dengan inovasi produk yang cepat. Boleh di next. Dan untuk analisis keuangannya, kombinasi 2 dan 3 pada skenario pertama ini uh, bisa dilihat lonjakan pertumbuhan EBITDA rata-ratanya itu di sekitar 134,29%. Dan pemulihan permintaan yang kuat dipadukan dengan efisiensi biaya dan mendongkrak performa dari finansial dari Xiaomi ini. Boleh di next. Dan untuk strategi yang terakhir yaitu gabungan dari ketiga strategi yaitu satu, 2, dan 3 pada skenario pertama. Jadi kita menguji integrasi ketiga strategi ini sekaligus yaitu ekspansi ekosistem, optimalisasi biaya, dan percepatan inovasi secara total. Boleh di next. Dan untuk hasilnya sendiri, skenario strategi gabungan ini menghasilkan margin laba-laba bersih, sorry, menghasilkan net profit margin tertinggi yaitu sekitar 8,22%. Dan EBITDA juga yang dibilang cukup bagus sekitar 82,81%. Dan cara ini juga terbaik dan solid meskipun untuk Xiaomi meskipun di tengah pemulihan ekonomi yang menantang pada skenario satu ini. Boleh next. Oke, selanjutnya untuk skenario 2. Next. Oke, untuk strategi satu di skenario 2, kombinasi berikut adalah visualisasi dari EBITDA growth, yaitu average-nya 8,99%, lalu net profit margin-nya average-nya 9,92%, return on assets-nya average-nya 1,97%, dan kombinasi itu fokus pada produk premium, efisiensi biaya, dan inovasi yang mendorong pertumbuhan EBITDA yang kuat dan margin yang sehat, sehingga membantu menjaga stabilitas keuangan meskipun dalam kondisi skenario kedua. Next. Oke, untuk strategi 2 di skenario 2, strategi berikut adalah visualisasi untuk EBITDA growth-nya juga, yaitu average-nya 8,92%, net profit margin-nya average-nya 9,63%, return on assets-nya average-nya 1,95%, dan strategi ini menghasilkan metrik rata-rata yang terendah, meskipun semua indikator profitabilitasnya tetap sangat positif. Next. Berikut merupakan visualisasi strategi 3 untuk skenario 2. Untuk EBITDA growth-nya average-nya 10,26%, net profit margin-nya average-nya 11,18%, return on assets average-nya 2,32%. Dan strategi ini adalah yang paling unggul, mimpin di semua 3 metrik utama, dan menghasilkan pertumbuhan operasional rata-rata serta profitabilitas bersih tertinggi. Next. Oke, berikut merupakan strategi 1 dan 2 untuk di skenario 2. Dan pendekatan ini ada gabungan yang berikut adalah pendekatan gabungan yang fokus pada pertumbuhan pendapatan berharap melalui ekspansi produk selektif di Cina,
sambil memperketat efisiensi operasional yang melindungi margin di tengah pemulihan ekonomi yang lebih lambat. Strategi ini memprioritaskan pengembangan pasar yang terkendali dan manajemen biaya yang disiplin sesuai dengan kondisi permintaan moderat dan senario 2. Dan berikut juga disediakan dari tiga variabelnya, yaitu China revenue, cost of sales, dan income of tax expense untuk tahun 2026 sampai 2035. Next. Oke, berikut merupakan visualisasi dari strategi 1 dan 2 untuk skenario 2 dengan EBITDA growth yang average-nya 8,33%, dan net profit margin-nya average-nya 9,56%, dan ROA-nya average-nya 1,94%. Next. Oke, untuk strategi 1 dan 3, untuk skenario 2, campuran strategis antara ekspansi pasar selektif dengan inovasi yang dipercepat pada produk memang Xiaomi dan ekosistem IoT-nya. Di bawah merupakan kondisi skenario 2 yang lebih lambat namun membaik. Strategi ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang stabil namun berarti mengejar efisiensi desain dan operasional yang meningkatkan daya saing di pasar yang pulih secara moderat. Dan berikut juga merupakan variabel, ketiga variabelnya, yaitu China revenue, cost of sales, dan income tax expense. Oke, selanjutnya strategi 1 dan 3 untuk skenario 2. Berikut adalah EBITDA growth-nya dengan average-nya 7,99%, net profit margin average-nya 10,66%, dan ROA-nya average-nya 2,26%. Next. Oke, untuk strategi 2 dan 3 di skenario 2 ini, strategi gabungan yang meningkatkan efisiensi biaya sambil mempercepat inovasi produk untuk tetap kompetitif di bawah pemulihan permintaan yang lebih lambat dan ketidakpastian pasar yang lebih tinggi pada skenario 2. Strategi ini memperkuat ketahanan operasional sambil mempertahankan inovasi jangka menengah dalam lingkungan skenario 2 yang ditandai dengan pelemahan permintaan global, tekanan harga kompetitif, dan pengeluaran konsumen yang lebih lambat. Berikut juga variabelnya untuk tahun 2006 sampai 2035. Next. Oke, berikut merupakan visualisasi dari strategi 2 dan 3 untuk skenario 2 dari EBITDA growth, net profit margin, dan ROA-nya. Next. Oke, terakhir untuk di skenario 2 yaitu strategi 1, 2, dan 3. Strategi gabungan yang mengintegrasikan ekspansi ekosistem premium, optimasi biaya, dan inovasi yang dipercepat untuk mengatasi kondisi permintaan yang lebih lemah pada skenario 2. Fokus utamanya adalah efisiensi terlebih dahulu sambil tetap mempertahankan inovasi selektif dan pembaruan ekosistem untuk melindungi pasar selama periode pelambat. Berikut juga ketiga variabelnya untuk tahun 2026 sampai 2035. Next. Oke, terakhir adalah visualisasi dari strategi 1, 2, dan 3 untuk skenario 2 dari EBITDA growth, net profit margin, dan ROA-nya. Next. Baik, sekarang kita akan masuk pada skenario 3. Boleh next. Mulai dari strategi pertama, yang berikut merupakan visualisasinya dengan average EBITDA growth 5,58%, net profit margin dengan average 14,84%, dan ROA yang average-nya 3,35%. Yang dimana strategi ini menghasilkan net profitability yang cukup tinggi, namun terdapat kekurangan yakni EBITDA growth yang lebih kecil pada skenario ini. Boleh next? Baik, kita akan lanjut pada strategi 2, yang dimana pada strategi ini hasilnya hampir mirip dengan strategi 1, namun dengan EBITDA growth yang lebih bagus. Namun juga terdapat kekurangan yakni net profitability yang lebih rendah. Boleh next? Nah, pada sekarang kita akan masuk pada strategi 3, yang dimana berdasarkan EBITDA growth, profit margin, dan ROA, dapat disimpulkan bahwa strategi ini merupakan strategi yang paling dominan pada skenario ini, dengan menghasilkan net profitability dan operational growth yang paling tinggi. Boleh next? Sekarang kita akan masuk pada penggabungan strategi. Yang pertama adalah penggabungan strategi 1 dan 2, yang memfokuskan pada kombinasi market ekspansi dan cost control measures yang protektif. Boleh di next?
Berikut merupakan hasil dari strategi 1 dan 2, yang dimana meskipun terdapat downturn pressure, profitability-nya tetap tangguh. Boleh next. Baik, sekarang kita akan fokus pada strategi 1 dan 3, yang fokuskan pada memanfaatkan ekosistem premium dan inovasi development dari Xiaomi untuk mengurangi dampak negatif dari economic downturn. Boleh next. Berikut merupakan visualisasi dari EBITDA growth, net profit margin, dan return on assets. Dengan average EBITDA growth adalah 7,5%, net profit margin average-nya 11,67%, dan ROA dengan average-nya 2,6%. Dari strategi 1 dan 3, terdapat higher margins pada ROA dibandingkan dari strategi 1 dan 2. Boleh next. Berikut merupakan gabungan dari strategi 2 dan 3, yang fokuskan pada meningkatkan efisiensi biaya sekaligus mengakselerasi inovasi untuk agar tetap kompetitif di lingkungan yang sedang dijalani pada skenario 3. Boleh next. Berikut merupakan visualisasi dari EBITDA growth, net profit margin, dan return on asset pada strategi 2 dan 3 skenario 3 dengan average EBITDA growth 5,89%, average net profit margin 13,34%, dan average return on asset 3,04%. Boleh next. Berikut merupakan gabungan dari strategi 1, 2, dan 3 yang menggabungkan 3 pilar utama, yakni ekspansi market presence, peningkatan sistem rantai pasok, dan akselerasi produk premium. Boleh next. Berikut merupakan EBITDA growth, net profit margin, return on asset dalam visualisasinya dengan average EBITDA growth 5,6%, average net profit margin dengan 13,34%, dan average return on assets 3,05%. Boleh next. Berikut merupakan komparasi visual dari output variable pada skenario pertama yang dapat dilihat dari EBITDA growth, net profit margin, dan return on assetnya. Boleh next. Berikut merupakan komparasi dari setiap output variable pada skenario 2. Boleh next. Dan berikut merupakan komparasi dari setiap output variabel pada skenario 3. Next. Oke, sekarang bagian terakhir setelah masuk ke semua analisis, kita masuk ke decision matrix-nya. Untuk pembagian bobotnya, kita menaruh bobot paling besar di EBITDA growth, diikuti oleh ROA dan juga net profit margin. Untuk business as usual, kita menemukan bahwa strategi 3 merupakan strategi yang terbaik. Lalu untuk skenario 1, kita juga menemukan bahwa strategi 3 merupakan strategi yang terbaik. Untuk skenario 2, kita juga menemukan bahwa strategi 3 merupakan strategi yang terbaik. Yang terakhir, untuk skenario 3, kita juga menemukan bahwa strategi 3 merupakan strategi yang terbaik. Jadi untuk summary-nya di sini di mana kita menemukan strategi 3 merupakan strategi yang terbaik untuk 4 skenario yang kita miliki. Untuk kesimpulannya dari pertanyaan pertama yaitu how can Xiaomi design an effective disruption and growth strategy to restore competitiveness and enable sustainable expansion in Chinese market, kita menemukan bahwa across all scenarios strategi 3 yaitu innovation and capability upgrade consistently emerges as the optimal strategic choice. Oke, ini adalah appendix pertama kita yaitu sheets kita untuk our detail calculation. Ini adalah appendix kedua kita yaitu pembagian tugas dari setiap anggota kelompok. Lalu, oke, yang terakhir, terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.